Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran pendidikan keluarga negaraan. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan asas-asas keluarga negaraan. Adapun pengertian daripada warga negara berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 Angka 1, pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan dalam dua pengertian secara yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum tersebut antara lain akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, akan tetapi ditandai dengan ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Kemudian, asas kewarganegaraan. Pengertian daripada asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk sebuah negara. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau wewenang negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum kepada orang yang bukan warga negaranya. Penduduk suatu negara juga dibedakan menjadi warga negara dan warga negara asing. Warga negara adalah mereka yang secara hukum merupakan anggota suatu negara. Adapun warga negara asing adalah mereka yang belum menjadi warga negara. Jika mereka ingin menjadi warga negara, mereka harus melalui proses yang disebut naturalisasi. Secara umum, ada dua asas kewarganegaraan yang diterapkan oleh suatu negara, yaitu yang pertama, ius sanguinis. Asas ius sanguinis atau asas keturunan yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah. Artinya, kewarganegaraan anak bergantung pada orang tuanya, meskipun anak tersebut lahir di negara lain, bukan kewarganegaraan orang tuanya. Misalkan seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A. Contoh, negara dengan sistem asas kewarganegaraan ius sanguinis adalah Belanda, Belgia, Bulgaria, Korea Selatan, Kroasia, Inggris, Irlandia, Islandia, India, Indonesia, dan lain-lain. Terus kemudian pengertian daripada ius soli. Ius soli adalah asas tempat kelahiran yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya, kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Contoh, negara dengan sistem asas kewarganegaraan ius soli adalah Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bangladesh, Kanada, Kamboja, Kolombia, Costa Rica, Panama, Peru, Pakistan, Paraguay, dan lain-lain. Namun tetapi, dari pengertian keberadaan kedua asas kewarganegaraan tersebut kerap kali menimbulkan masalah. Hal ini dikarenakan ada negara yang menganut asas ius sanguinis dan ada pula negara yang menganut asas ius soli, sehingga kerap muncul masalah bipatrit dan multipatrit, bahkan apatrit. Pengertian bipatrit adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, yang bisa terjadi karena anak lahir di negara A yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, tempat kelahirannya, namun orang tuanya warga negara B yang menganut asas ius sanguinis. Anak tersebut akan mendapatkan dua kewarganegaraan dari negara A berdasarkan tempat lahir dan dari negara B karena faktor daripada keturunan warga negara itu sendiri. Lalu pengertian apatrid.
adalah seseorang yang tidak memiliki keluarga negaraan. Bisa terjadi jika anak lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tua berasal dari negara A. Si anak tidak mendapatkan keluarga negaraan negara B karena lahir dari orang tua yang bukan warga negara B. Anak juga tidak mendapat keluarga negaraan orang tuanya negara A karena tidak lahir di negara A ius soli berdasarkan tempat kelahirannya. Sementara pengertian daripada multipatrid adalah seseorang yang memiliki 2 atau lebih keluarga negaraan. Hal ini bisa terjadi jika bipatrid menerima juga pemberian status keluarga negaraan lain ketika dia telah dewasa, namun tidak melepaskan status keluarga negaraan yang lama. Dapat kita simpulkan, pengertian warga negara Indonesia atau yang biasanya disebut sebagai WNI adalah orang-orang yang menempati wilayah negara Indonesia ataupun tidak menempati wilayah Indonesia, namun masih memiliki pengakuan yang resmi dari pihak yang berwenang, yaitu pemerintah Indonesia sebagai penduduk atas negara Indonesia. Orang-orang yang berada atau bekerja di luar negeri seperti mahasiswa yang kuliah di luar negeri atau tenaga kerja Indonesia disebut dengan TKI di luar negeri masih memiliki status warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi asalkan orang-orang yang berada di luar negeri tersebut masih memiliki pengakuan resmi dari negara Indonesia. Lalu bagaimana dengan asas kewarganegaraan? Apa yang dianut oleh negara Indonesia? Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia di dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama ialah asas ius sanguinis, terus kemudian yang kedua asas ius soli secara terbatas, terus kemudian yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal. Pendidikan kewarganegaraan juga diajarkan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Soekarno atau yang lebih dikenal dengan istilah civic education. Penerapan civic sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, materi tentang asas kewarganegaraan dan pengertian daripada kewarganegaraan itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi peserta didik khususnya SMK Negeri 1 Kluang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.